Sosok Glenn Fredly juga dikenal baik di kalangan pejabat karena aksi-aksi kemanusiaan yang selalu digalangnya dengan berbagai isu termasuk apabila terjadi bencana alam. Dan Ronald, Ya, Mbak. Ronald yang sangat into musik, cukup kenal dengan Glenn. Ya, jadi Apa yang teringat? masih kerja bareng itu sekitar 3 bulan yang lalu sebelum virus ini mulai rame kan ya, masih ada event waktu itu kami. Dia ini orang yang selalu mengencourage orang lain untuk berkarya. Karena bagaimanapun saya juga punya album, Mbak. Saya juga kan punya album sebagai musisi, saya menciptakan lagu juga meskipun tidak sebagus Glenn. Saya juga produser rekaman. Dia bilang sama saya, "Nah, ayolah bikin album lagi. Ayo, butuh bantuan apa?" Yang satu, Glenn ini adalah orang yang sangat peduli akan masa depan musik Indonesia. Dia selalu bilang bahwa, "Yuk kita perbaiki sistem musik di Indonesia nih." Dari mulai royalti, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Kalau nggak salah, Ronald tuh sempat bilang bahwa Glenn itu suka mengajak musisi-musisi muda yang dianggap punya talenta besar ya. Betul sekali. Jadi salah satu yang diingat oleh teman-teman musisi adalah Glenn ini senang mengajak, bahkan sampai memproduseri, mengorbitkan mereka-mereka yang dianggap junior, butuh didampingi ya, untuk menjadi lebih dikenal lagi, musiknya diperbaiki, gayanya diperbaiki. Salah satunya adalah seperti Yura Yunita atau teman saya dan teman-teman dari Soul ID. Itu dari yang Glenn nonton, wah bagus, kamu jadi pembuka tur saya ya. Padahal sebelumnya tidak ada hubungan apa-apa. Ya. Sebaik itu Glenn, semenantang itu orang-orang supaya bisa menjadi lebih besar dari yang dan musik sekarang. Indonesia itu benar-benar bisa tumbuh. Betul sekali, makanya kota musik nasional adanya di Ambon, kampung halamannya Glenn. Dan salah satunya juga karena Glenn yang mendorong. Yeah. Baiklah Ronald, pemirsa kita sudah tersambung saat ini dengan Putri Gus Dur yaitu Alisa Wahid. Selamat malam Mbak Lisa. Selamat malam Mbak. Ya, Mbak Lisa, ini kiprah Glenn ini kan bukan hanya sebagai musisi, tetapi juga kita kenal Glenn sangat mendukung keberagaman. Apa sih yang diingat oleh Mbak Lisa terhadap sosok Glenn? Glenn itu tidak hanya soal keberagaman sebetulnya Mbak ya, dia lebih ke cinta kemanusiaan dan cinta bangsa. Itu yang sangat kuat dalam diri Glenn. Kemudian yang kedua soal keadilan gitu. Itu yang dua hal ini, jadi keadilan dalam kehidupan berbangsa itu salah satunya muncul dalam konteks kehidupan beragama, keberagaman dan juga bagaimana keadilan sosial itu bisa dinikmati oleh warga masyarakat di timur Indonesia. Itu jadi concern yang sangat kuat dari kakak Glenn ya. Ya, Glenn itu kan sempat hadir di haulnya Gus Dur tahun 2018 Mbak Lisa ya. Dan Glenn itu mengatakan menunjukkan kekagumannya terhadap Gus Dur dan bahkan memang menyatakan menangis waktu mendengar Gus Dur meninggal. Mbak Lisa bahkan sempat menyebut Glenn itu jadi Gus Durian ya? Memang, iya. Glenn sendiri juga menyebut dirinya sebagai Gus Durian. Dan kami itu dari sejak Gus Dur wafat Mbak, akhir tahun 2009, sejak tahun 2010 kami sudah mulai berinteraksi dengan kakak Glenn gitu. Januari 2011 Gus Durian Jakarta itu bekerja sama dengan waktu itu teman-teman Papua itu juga menyelenggarakan kegiatan diskusi tentang Gus Dur dan Papua. Itu kakak Glenn ikut dari awal sampai akhir, lalu beberapa kali hadir dalam berbagai acara-acara Gus Durian gitu. Yang terakhir itu di Jogja, Haul Gus Dur tahun 2018. Tapi sebelum itu juga Haul Gus Dur di Ciganjur juga hadir gitu. Jadi memang kakak Glenn ini terus-menerus bekerja bersama-sama kita gitu dalam merawat perjuangan Gus Dur dan juga perjuangan kakak Glenn sendiri ya. Mbak Lisa sendiri terakhir berjumpa dengan Glenn kapan ya Mbak? Dan apakah waktu itu sempat terjadi perbincangan rencana-rencana yang ingin dilakukan Glenn terkait dengan soal keberagaman dan cinta tanah air ini? Saya yang interaksi yang agak panjang, maksudnya mendiskusikan sesuatu itu adalah pada saat kakak Glenn mempersiapkan konser musik yang di Ambon itu. Itu waktu itu kita berbincang cukup lama gitu. Lalu kemudian sebelum Gus Dur wafat, kami sempat komunikasi tentang kampanye-kampanye tentang Indonesia Timur gitu.
karena waktu itu kan kondisinya sedang tajam sekali ketegangan tentang Papua ya Mbak gitu, dan kami ingin warga Indonesia ini dimanapun dia itu ya merasa sebagai bagian dari Indonesia, termasuk warga Papua. Kami ingin agar teman-teman Papua dikenal dengan lebih baik oleh teman-teman Indonesia di bagian barat, supaya mereka tidak ada waktu itu yang terkait dengan rasialisme itu loh Mbak gitu. Nah itu terakhir saya ngobrol dengan Kakak Glenn sih. Ya, Gus Dur kan menjadi inspirasi Glenn juga dalam menciptakan lagu ya. Mbak Lisa sendiri melihat bahwa lagu yang diciptakan Glenn soal ini itu memang menunjukkan kebudayaan Glenn yang sangat tinggi, sudah tepat menunjukkan itu. Betul. Sebetulnya kan ada beberapa lagu Kakak Glenn yang terkait dengan itu ya, semangat keindonesiaan gitu, termasuk misalnya lagu untuk film Cahaya dari Timur yang bicara tentang konflik Maluku ya, bagaimana konflik Ambon waktu itu, bagaimana itu kemudian diselesaikan dengan justru perjumpaan melalui olahraga sepak bola itu. Jadi saya, Kakak Glenn waktu itu berdiskusi dengan ketemu dengan Mas Angga kan, terus Mas Angga cerita kalau sedang Angga Sasongko ya? Angga Sasongko. Lalu Angga Sasongko kan cerita tentang proyek dia yang cukup lama, yang idealistik gitu. Lalu akhirnya kemudian Kakak Glenn bekerja sama dengan Mas Angga Sasongko sampai akhirnya memproduksi film itu. Nah, lagu yang ada di film itu, Tinggikan, itu kan juga termasuk salah satu yang diciptakan oleh Kakak Glenn untuk itu Mbak, untuk memperkuat semangat motivasi kita dan keindonesiaan kita gitu, kebangsaan kita, dan terutama dalam hal ini adalah teman-teman di Ambon ya. Jadi saya juga nggak kaget ketika Kak Glenn telepon saya waktu itu cerita kalau membuat lagu judulnya Tuhan Tidak Perlu Dibela gitu. Bahkan terus setelah itu mengeluarkan yang video dia menyanyi lagu Shalawat Badar itu. Shalawat Badar itu adalah salah satu shalawat yang paling disukai oleh Gus Dur gitu, dan ketika itu dinyanyikan oleh Kakak Glenn itu jadi semacam bagi saya pribadi sampai segitu ya ke hatinya Kakak Glenn untuk membangun sambungan-sambungan antar manusia, antar kelompok di Indonesia gitu. Kalau tadi Mama Ute atau Mbak Ute menyebutkan seorang minoritas yang luar biasa menjunjung keberagaman di Indonesia dan sangat cinta tanah air ya Mbak Lisa. Mbak Lisa sendiri sudah sempat berkomunikasi dengan keluarga Glenn sesudah Glenn meninggal ini? Belum sempat Mbak, saya hanya titip pesan melalui Mas Angga Sasongko kemarin semalam. Apa pesannya dari Mbak Lisa untuk keluarga Glenn, untuk istrinya Mbak Ayu dan juga putrinya ini yang masih bayi merah yang 40 hari Gewa? Iya, masih 40 hari, dan Kakak Glenn sendiri kan sebetulnya sangat bahagia ya dengan lahirnya bayi itu gitu. Jadi ya, tapi ya kuasa Tuhan, memang jalan hidup itu pasti beda-beda. Jadi untuk Mbak Mutia, istri Mas Glenn Fredly dan keluarga besar Mas Glenn Fredly, saya berharap, saya berdoa, kami mendoakan jaringan Gus Durian terutama mendoakan agar keluarga itu ditabahkan, dikuatkan dalam kehilangan ini, dan moga-moga keluarga tetap menjaga warisan perjuangan Kakak Glenn. Saya merasakan betul bagaimana tidak mudah untuk menjaga warisan perjuangan, tetapi kalau itu memang adalah warisan terbesar dari orang yang kita cintai, maka moga-moga warisan itu tetap kita bisa lanjutkan, tetap bisa kita rawat. Apalagi warisan perjuangan dari Kakak Glenn adalah warisan perjuangan yang sangat besar, yang sangat mulia untuk bangsa Indonesia. Semoga nanti Gewa suatu saat benar-benar bisa memahami bagaimana bangsa Indonesia ini mencintai Kakak Glenn, dan juga bagaimana perjuangan Kakak Glenn untuk Indonesia, termasuk untuk orang-orang dari Indonesia Timur, terutama Indonesia Timur. Menurut saya akan lama kita menemukan seorang pegiat seni seperti Kakak Glenn yang tidak hanya bicara soal seni tapi juga memperjuangkan keadilan, terutama sebagai juru bicara dari
masyarakat Indonesia Timur. Moga-moga keluarganya, teman-teman dekatnya itu bisa terus menjaga perjuangan ini sampai keadilan sosial itu mau betul-betul terwujud seperti apa yang dicita-citakan dan diperjuangkan oleh Glenn Fredly. Ya, amin. Amin. Mbak Lisa, terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Ya, pemirsa tetaplah bersama Prime Show with Ira Kusno, karena sesudah pariwara berikut kami masih akan kembali kepada Anda dengan informasi lainnya.